Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Wediansah, NIM 191 dari kelas MBS 3E. Di sini saya akan menyampaikan hasil observasi saya yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui program inovasi lingkungan kelompok Mugi Barokah. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang profil dari kelompok Mugi Barokah ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih program inovasi lingkungan itu. Program inovasi lingkungan itu merupakan program desa yang ditunjukkan melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan DD atau dana desa. Oke, lalu selanjutnya saya akan memberikan profil dari kelompok Mugi Barokah ini. Kelompok Mugi Barokah ini beralamat di RT 02 RW 03 Dusun Karang, Desa Talang, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. Kelompok Mugi Barokah ini didirikan pada tahun 2018 melalui musyawarah desa yang juga dihadiri oleh Bapak Camat Kecamatan Sendang, Kepala Desa Talang, dan para staf desa, serta masyarakat desa itu sendiri. Untuk susunan kepengurusannya yaitu pembinanya adalah Bapak Kepala Desa itu sendiri, lalu pengawasnya Ketua RT, untuk ketuanya Bapak Nurhuda yang saya jadikan narasumber saat ini, lalu sekretarisnya Bapak Samsi Mustafa, bendahara Dwi Yuli Saputra. Untuk seksi-seksinya yaitu yang pertama seksi ekonomi, kedua seksi sosial, ketiga seksi keagamaan, lalu yang terakhir seksi kreatif dan inovatif. Kegiatan utama dari kelompok Mugi Barokah ini yaitu memproduksi keset yang terbuat dari kain perca atau kain bekas. Selain kegiatan tersebut, kelompok ini juga menjadi wadah untuk para pemuda-pemuda dan masyarakat untuk menyalurkan ide-ide kreatifnya. Lalu alasan saya mengapa menjadikan kelompok Mugi Barokah ini sebagai bahan observasi saya, ya karena tentunya yang pertama itu kelompok Mugi Barokah ini berada di dekat rumah saya atau beralamat di dekat rumah tempat tinggal saya, yaitu di Desa Talang. Lalu yang kedua yaitu kelompok Mugi Barokah ini sangat menarik untuk diangkat menjadi bahan observasi saya karena kegiatannya yang inovatif, yaitu memberdayakan masyarakat dengan membuat kerajinan keset dan membuat masyarakat itu menjadi lebih terampil dan mempunyai penghasilan sendiri. Lalu untuk kegiatan ini saya lihat dari tahun ke tahun itu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Setelah saya mewawancarai Bapak Nurhuda, yaitu selaku ketua dari kelompok Mugi Barokah ini, alasan utama dari berdirinya kelompok Mugi Barokah ini yaitu untuk memfasilitasi potensi-potensi yang ada di Desa Talang. Berikut video cuplikan wawancara yang sudah saya lakukan. Ya. Untuk alasan kami sebagai ketua mendirikan program inovasi lingkungan Mugi Barokah itu yaitu di mana ada banyak potensi yang ada di lingkungan, baik potensi sumber daya manusia, pemuda-pemudanya yang semangat, orang-orang tuanya yang kreatif, terus RT-nya juga semangat sekali. Oleh karena itu dengan adanya potensi-potensi yang ada, kalau tidak ada wadahnya, otomatis daya kreatif pemuda, daya semangat ketua RT dan lingkungan itu tidak ada interaksi. Jadi dengan adanya wadah itu interaksi, kita saling melengkapi dan muncul ide-ide. Di situ muncul ide-ide yang disatukan, akhirnya muncul suatu usaha yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Akhirnya muncul usaha yang namanya kerajinan pemanfaatan limbah dari
bahan kain perca atau kain penjara yang biasanya tidak ekonomis menjadi ekonomis, dan sampai sekarang sudah berkelanjutan menjadi peningkatan ekonomi yang ada di RT 0203. Seperti penjelasan dari Bapak Nurhuda tadi selaku narasumber, dengan adanya wadah tersebut diharapkan interaksi masyarakat itu akan muncul, dan setelah interaksi itu muncul akan muncul ide-ide baru. Lalu beliau juga berkata bahwa tujuan utama dari kelompok ini yaitu untuk mengembangkan desa dari pinggiran. Di sisi lain, pembuatan kerajinan keset ini ternyata mendapat antusias yang besar dari masyarakat, dan masyarakat sendiri itu mendukung kegiatan pembuatan keset ini. Menurut narasumber yaitu Bapak Nurhuda, sasaran utama dari kegiatan ini yaitu para ibu-ibu yang memiliki waktu luang yang banyak. Waktu itu saya juga menanyakan apa harapan dari kegiatan itu. Beliau menjawab bahwa harapan dengan adanya kegiatan ini masyarakat mempunyai keterampilan sekaligus mempunyai penghasilan sendiri. Meskipun tergolong kelompok usaha yang kecil dan tergolong masih baru, namun kata Bapak Nurhuda ternyata kelompok Mugi Barokah ini sudah memiliki mitra yang ada di luar desa, dan rencana tahun depan insya Allah akan ada mitra di luar kecamatan. Mitra di sini yaitu untuk membuat kerajinan keset tersebut. Lalu dari sesi wawancara saya dapatkan kendala utama yang dihadapi dari proses produksi kerajinan keset tersebut adalah sulitnya mencari bahan baku. Bahan bakunya yaitu di sini adalah kain perca atau kain bekas. Karena kain itu diimpor langsung atau didatangkan langsung dari Bandung. Ditambah lagi sekarang ini kan pandemik ya, adanya pandemi COVID-19 ini membuat pasokan bahan baku semakin sulit. Untuk saat ini, kata Bapak Nurhuda, dalam 1 minggu ini kelompok Mugi Barokah bisa menjual sekitar 1000 keset. Lalu untuk sistem bagi hasilnya, sebagian digunakan untuk modal produksi dan sebagian lagi untuk masyarakat yang membuat keset tersebut. Jadi dibagi setengah-setengah begitu. Oke. Lalu jika dilihat dari teori yang ada, kegiatan dari kelompok Mugi Barokah ini tergolong kegiatan UMKM ya. Karena kelompok Mugi Barokah ini memberdayakan masyarakat dengan cara memproduksi kerajinan keset dari kain perca. Kemudian hasil produksi keset tersebut dipasarkan. Lalu untuk saat ini kelompok Mugi Barokah ini ada pada pemberdayaan tahap pelaksanaan. Hal ini bisa dilihat dari kegiatan kelompok ini yaitu kegiatan memproduksi kerajinan keset dari kain perca. Lalu harapannya yaitu untuk meningkatkan tingkat penghasilan masyarakat. Saat ini kelompok Mugi Barokah juga sedang memperluas cabang usahanya, tentunya yang berada di luar desa dan luar kecamatan, dengan harapan agar bisa membantu masyarakat yang belum mampu produktif atau berpenghasilan dapat menjadi lebih baik dengan adanya pembuatan kerajinan keset tersebut. Selanjutnya, lalu pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Dalam hal ini memiliki 3 model, yaitu targeted atau kata lainnya terarah, yang melibatkan masyarakat dan melakukan pendekatan secara kelompok untuk menjalankan usaha pembuatan keset. Menurut saya kelompok Mugi Barokah ini sudah memenuhi ketiga model pendekatan tersebut. Kelompok Mugi Barokah ini mengikut sertakan masyarakat untuk diberdayakan. Tujuan dari mengikut sertakan masyarakat yakni supaya meningkatkan keberdayaan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan peningkatan ekonominya. Untuk pendekatan kelompok sendiri, kelompok Mugi Barokah ini selain memberdayakan masyarakat yang ada di Desa Talang ini sudah bermitra dengan masyarakat yang ada di luar desa dan kecamatan, sehingga bisa menambah peningkatan penghasilan baik warga di Desa Talang itu sendiri maupun di luar desa. Dan pastinya dapat membantu perekonomian desa pada khususnya dan perekonomian kabupaten pada umumnya agar menjadi lebih baik. Lalu apa sih peran kita sebagai generasi muda atau sebagai agen pembaru ini untuk membantu usaha tersebut? Menurut saya
yaitu dengan cara ikut berperan aktif dalam mempromosikan produk dari kelompok usaha Mugi Barokah ini ya, kelompok yang saya teliti ini, yaitu produksi kerajinan kecat dari kain perca tersebut. Selain itu, kita bisa mendukung usaha tersebut dengan cara ya kita membeli produknya agar kedepannya usaha tersebut bisa berjalan dengan lancar. Lalu selain itu kita harus berperan aktif memberikan kritik atau saran yang sifatnya yang membangun ya di sini, yang kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kelompok Mugi Barokah ini agar menjadi semakin maju dan lebih baik lagi. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil laporan observasi saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.